Ya, selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi setelah seminggu kita berpisah dan seminggu sudah juga berlalu dan hari-hari diisi oleh berbagai peristiwa, berbagai fenomena dan berbagai juga cerita. Dan tamu kita kali ini ya saya bisa mengatakan mungkin jadi man of the week. Dan beliau adalah senior saya yang sangat saya hormati, Menko PMK Dr. Muhadjir Effendi. Wah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jangan grogi-grogi lah Pak. Iya ini, soalnya ketemu dengan Mas Helmi. Waduh, gak kebalik. Kayak mau diadili ini. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sibuk ya? Sangat. Waduh, urusan COVID ini gila ya Pak. Iya. COVID. Belum reda juga? Trennya Landai. dan memang kita tidak mungkin betul-betul nol ya sampai datang vaksin. Vaksin. Ini sekarang mengejar percepatan vaksin. Tapi Januari kan udah bisa dicoba atau udah mulai diproduksi Pak? Diproduksi insya Allah. Diproduksi. Kalau nanti Bio Farma. ini kan sudah uji coba klinik ketiga kan. Nanti kalau ini sudah berhasil mudah-mudahan. Yang di Unpad ini? Ya, kerjasama dengan Unpad ini. Oke. Ya. Harapan Pak Muhadjir? Ya tentu saja berhasil, kemudian bisa diproduksi secara besar-besaran sehingga pertengahan 2021 kita harapkan sudah bisa selesai lah masalah COVID ini, kemudian mulai menangani pemulihan ekonomi yang kemungkinan memang untuk menghentikannya, menghentikan COVID ini lebih cepat daripada memulihkan ekonomi kan? Ya, Itu yang lebih penting. Itu harapan kita bersama ya Pak ya, bukan hanya harapan pemerintah, tapi juga harapan rakyat juga. Udah lelah juga kita Pak. Betul, karena itu penanganannya kan juga sudah beralih sekarang. Ya. Dari gugus tugas sekarang menjadi komite kan. Ya, lebih sekarang, serius. Dan juga ekonomi lebih di depan sekarang. Di depan ya. Pak Muhadjir, ini bukan aksesoris gitu Pak. Jadi ini memang untuk dicicipi. Sementara kita menikmatin ini Pak, hidangan makan malam kita. Ini ada tayangan tentang Pak Muhadjir. Monggo. Alhamdulillah ini. Ya, sambil makan Pak. Terima kasih makan malam. Baru-baru ini pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kembali menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan. Mantan Rektor UMM ini menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga miskin terus meningkat lantaran keluarga miskin menikah dengan keluarga miskin lainnya, sehingga melahirkan keluarga miskin baru. Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam peringatan Hari Anak Nasional secara virtual yang diunggah ke dalam channel YouTube Kongres Wanita Indonesia. Bukan kali ini saja pernyataan Menko PMK tersebut menuai kritikan. Muhadjir juga pernah mengusulkan kepada Menteri Agama Fahrul Razi untuk menerbitkan fatwa perkawinan lintas tingkat perekonomian. Pernyataannya kali ini menuai banyak kritikan, salah satunya dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, yang menganggap Muhadjir telah menyinggung perasaan masyarakat miskin. Berikut tanggapan masyarakat atas pernyataannya tersebut. Saya nggak setuju ya, karena nasib orang itu kan tergantung dari usaha dia. Nggak mungkin begitu lahir ujuk-ujuk stagnan, lahir miskin sampai mati miskin gitu loh. Dan saya rasa itu statementnya perlu dicerna lagi deh, karena kan yang mengungkapkan kan seorang aparatur negara ya, menteri lagi gitu. Jadi kalau bisa dikaji lagi itu pernyataannya, soalnya nanti meresahkan masyarakat jadi malah itu menurut saya membuat mental orang tuh jadi down gitu loh. Jadi kalau lahirnya begini jadi seterusnya begitu. Ya saya pikir aku nggak ngerti ya kenapa harus seorang menteri mengemukakan pernyataan seperti itu ya. Kaya miskin itu bukan ditentukan karena kita kawin dengan orang miskin plus kawin dengan orang miskin terus jadi miskin dua-duanya gitu. Itu kan menurut saya nggak benar, nggak tepat ya. Waduh, bagaimana ya? Jadi orang miskin dilarang berkembang biak dong. Ya kalau untuk itu sih mungkin terlalu parah ya, kejam ya, karena kan ya namanya kehidupan miskin yang nggak mungkin dibandingkan dengan kehidupan miskin juga. Dia bisa berubah hidupnya dengan meskipun nikah dengan orang miskin, belum tentu dia jadi miskin, bisa jadi dia usaha, entah dia jadi pengusaha atau gimana, tapi itu kan terlalu kejam kalau menurut saya. Kalau menurut saya boleh juga sih Mbak, soalnya saya juga mau kalau nikah sama orang kaya. Gimana kalau anak Pak Muhadjir nikah sama saya? Rame Pak. Pak, ini orang nanya gitu. Bapak serius ngomong itu bercanda ya Pak? Serius? Serius? Kalau ada dilihat dalam pertimbangannya? Iya. Silakan Pak.
Jadi waktu itu memang kita bicara tentang stunting. Ya, Angka stunting kita masih tinggi, yaitu 27, sekian persen. sekian persen. Itu artinya berarti kalau ada 10 kelahiran, bisa dipastikan 3 orang. Hampir 3. Hampir stunting. 3 stunting. Ya. Itu berarti suatu hal yang sangat serius. Ya, Dan tentu saja kita juga sudah punya kajian-kajian Oke. bahwa itu pasti bisa dibilang 90% adalah dari keluarga, kalau tidak boleh disebut miskin, tidak mampu lah gitu. ya. Dan kita juga punya ada di samping saya juga memang punya pengalaman empirik, juga data menunjukkan bahwa memang faktor rumah tangga miskin itu menjadi faktor determinan dalam konteks beberapa penyakit yang berkaitan dengan rumah tangga, misalnya stunting, kemudian TB, TBC, tuberkulosis, kemudian juga ada beberapa penyakit menular yang lain, Ya. itu juga bersumber dari sini. Dan saya rasa saya kalau berbicara tentang miskin itu lugas saja. Kenapa? Karena memang itu tanggung jawab saya Ya. sebagai Menko PMK ngurusi orang miskin, dan itu nomenklaturnya harus begitu. Harus Tidak begitu. tidak boleh dibikin eufemis. Misalnya untuk tidak mampu atau apalah gitu. Dan itu juga bahasa agama, karena di dalam ajaran yang saya anut, Al-Quran, itu jelas wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Kata miskin itu jangan dianggap bahasa kasar. Itu bahasa yang menurut saya sah-sah saja untuk kita nyatakan. Dan waktu itu sebetulnya konteksnya tidak begitu. Jadi ketika bahwa kan saya tidak mungkin bilang begini, Mas, bahwa perkawinan antara keluarga kaya dengan kaya akan melahirkan keluarga miskin, kan tidak mungkin. Oke. Tapi itu bahwa tesis itu jelas ya, bahwa perkawinan antar keluarga miskin ini pasti akan melahirkan keluarga miskin baru, kecuali kalau ada intervensi. Dan intervensi itu oleh negara. Karena itu negara sudah melakukan itu. Misalnya intervensi dari sektor pendidikan, itu ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, yang sekarang hampir 21 juta dari keluarga tidak mampu atau keluarga miskin itu mendapat KIP, sehingga terjamin dia tamat sampai SMA, SMK. Ya. Jadi mereka kalau nanti SD tamat, KIP lanjut terus sampai SMA, SMK. Sekarang Presiden malah sudah menggulirkan namanya KIP kuliah. Jadi anak-anak yang tidak mampu atau anak miskin ini nanti bisa sampai kuliah. Ini adalah salah satu intervensi. Intervensi kedua yang waktu itu topiknya stunting yang saya diundang oleh Kowani, karena dalam kaitan dengan Kowani, maka saya bicara tentang rumah tangga. Intervensinya adalah bagaimana kita melakukan bimbingan pranikah sebelum mereka ini menyiapkan perkawinan, harus sudah dapat bimbingan yang matang sehingga dia bisa siap secara matang memasuki rumah tangga hidup baru. Karena itu juga ada intervensi yang kita rancang. Ya. Misalnya kalau mereka nanti belum memiliki keterampilan produktif, dia bisa dilatih dengan fasilitas kartu prakerja yang sekarang sudah digulirkan. Dan waktu saya usulkan, Bapak Presiden sudah menyetujui, tinggal bagaimana mengeksekusi. Kemudian kalau nanti ada yang berminat di sektor usaha, maka dia juga harus mendapatkan akses di KUR. Bahkan Presiden waktu itu menyebut secara nyata, KUS pengantin, ada KUR pengantin. Gitu. Apa itu, Pak? Ya, kredit usaha rakyat khusus untuk untuk pengantin baru. Bukan pengantin lama ya, pengantin baru. Kemudian juga bisa dia mengakses modal dari PNM, misalnya ULAM. Ya. Jadi modal untuk mikro ya, untuk usaha mikro. Jadi skema-skema itu kita siapkan untuk intervensi. Jadi tidak berhenti dengan statement saya itu saja. Memang kemudian kalau itu jadi judul berita, memang menjadi kontroversi kalau tanpa melihat. Sayangnya dipotong begitu aja ya, Pak ya. Terutama kalau jadi judul. Dan saya juga sudah komplain kepada wartawan yang membuat judul itu dan sudah minta maaf. Kalau sudah minta maaf mau diapain kan? Ya sudahlah, kita saling memaafkan saja gitu. Jadi ini murni bukan slip of the tongue seorang bukan, saya sengaja. Negara ya, Pak? Dan saya tidak mungkin bicara tidak lugas, karena itu adalah tanggung jawab saya sebagai Menko yang memang yang ditugasi sebagai pembantu Presiden mengurusi bidang itu. Dan tergantung bermakna juga sebuah harapan agar kemiskinan itu cepat kita bisa atasin ya, Pak ya. Sekaligus untuk menggugah masyarakat kan, betapa pentingnya kita memperhatikan kepada masyarakat yang kurang beruntung ini, untuk kita saling bahu-membahu menolong mereka, karena tidak mungkin ditangani oleh negara saja kan. Pak, ini ada statement dari Ketua Komisi 7 DPR ya, kita dengarkan dulu, Pak. Monggo, Pak.
Terus orang miskin nikah sama siapa Pak Muhadjir? Oh ini Pak, ada ini Muhammad Zaki. Oh tulisan Muhammad Zaki, Komisi 8 DPR. Terus orang miskin nikah sama siapa Pak Muhadjir? Dan mungkin ini ada insert artikel juga ya dari ini dia ya. Baik, apa yang Bapak bisa tangkapin dari reaksi? Ya, sama aja Pak. Ya kita kan tidak bicara soal dia nikah sama siapa, kita bicara bagaimana kalau nanti telah terjadi pernikahan itu apa yang harus kita lakukan, intervensi apa, bantuan apa, dukungan apa, kan begitu. Ya. Jadi sebetulnya jangan sampai kemudian disimpangkan topik utamanya gitu. Ya, pada Februari katanya Bapak juga pernah mengusulkan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan fatwa perkawinan lintas tingkat perekonomian. Benar tuh ya Pak? Ya itu kan simbolik saja, maksudnya orang sudah bisa menangkap. Saya bicara dengan Menteri Agama kan dalam konteks pasti simbolik kan. Simbolik. Kecuali kalau saya bicara dengan Menteri Ekonomi lah itu mungkin bisa dipahami. Jadi untuk bahwa perlunya kepedulian seorang yang mampu, yang kaya kepada yang miskin, itu sesuai dengan ajaran agama, itu supaya diibaratkan seperti hubungan perkawinan kan, gitu loh. Kan itu dalam Al-Quran, kalau saya orang Muslim kan, kan orang yang tidak peduli dengan orang miskin itu dianggap membohongi agama itu. Yukadzibu bidin, kan? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Pertama harus melindungi anak yatim, kemudian yang kedua adalah membantu orang miskin, menyantuni orang miskin. Itu perintah agama itu. Karena itu saya bicara dengan Pak Menteri Agama, apa nggak bisa ada gerakan moral, ya mereka-mereka yang mampu ini. Kayak misalnya COVID begini, 20% mereka yang paling kaya, tolong dong turunkan kekayaannya kepada yang paling 20% yang paling bawah. Pasti relatif terangkat nanti nasib mereka-mereka yang tidak mampu. Apa kita kan menerjemahkan letter luck, apa mungkin gitu ya Pak kita memberikan himbauan tolong dong menikah apa lintas. Kalau itu memang tidak, Bang itu simbolik kok, waktu itu juga sebetulnya itu dalam konteks bukan topik. Kita juga bicara tentang kebijakan di Kementerian Kesehatan kok. Ya, kemudian saya guyonan bukan ada waktu itu ada Pak Menteri Agama, kemudian saya guyon cobalah Pak Menteri Agama ada fatwa gitu. Maksud saya sebetulnya iya. Tapi itu sebetulnya dalam konteks bukan pernikahan seperti itu gitu. Jadi bagaimana ada kepedulian terhadap mereka yang tidak mampu, yang miskin ini, kalau itu diperkuat dengan fatwa, anjuran yang setengah, walaupun itu tidak wajib tapi sifatnya itu agak keras, agak tegas dari secara agama, mungkin akan bisa menyentuh. Kalau menurut Pak Muhadjir, kenapa ya masyarakat kita begitu? Dan ini bukan pertama kali statement Bapak memancing sebuah kontroversi di masyarakat, termasuk pada saat Bapak pertama kali menjadi Mendikbud ya Pak ya? Ya, saya rasa itu sah-sah saja kan risiko dari pejabat publik. Risiko? Iya, risiko pejabat publik. Jadi Pak Muhadjir menganggap ini wajar aja ya? Ya, saya lihat wajar. Kalau anggap itu tidak bagus, pernyataan seperti itu tidak baik, itu kita juga yang tanggung jawab, apalagi saya juga menteri memang ngurusi pembangunan manusia kan. Berarti saya juga paham betapa masih harus ada pembenahan dalam konteks pemahaman terhadap nilai, terhadap standar berkomunikasi dan seterusnya. Itu kita mungkin memang harus ada perbaikan-perbaikan gitu. Bapak mengakui itu ya? Iya. Baik, ini menarik nih ya. Jadi semoga pemirsa di rumah mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau ya. Jadi ya inilah risiko sebagai pemimpin ya Pak ya, bahwa setiap ucapan itu bisa barangkali direspon ya. Kadang-kadang direspon baik, ada direspon yang maksud saya tidak sepaham ya Pak ya. Ya. Baik, ya makan lagi Pak. Yuk. Silakan, saya persilakan menikmatin santap malamnya. Kita akan break dulu. Setelah yang berikut ini kita akan segera kembali.